Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas rangkaian chopper, salah satu komponen penting dalam dunia elektronika daya. Rangkaian chopper adalah sebuah konverter daya yang digunakan mengubah tegangan DC dari satu level ke level yang lain. Ini sering digunakan di aplikasi seperti kendaraan listrik, konverter daya, atau sistem kendali motor. Chopper bekerja dengan prinsip switch, yaitu menghidupkan dan mematikan transistor daya secara cepat untuk menghasilkan tegangan output yang diinginkan. Proses ini dikontrol oleh sinyal PWM, pulse width modulation. Terdapat jenis-jenis rangkaian chopper. Yang pertama, buck converter, yang kedua bus converter, yang ketiga ada buck bus converter. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang rangkaian buck converter dan boost converter? Nah, di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Untuk buck converter adalah jenis konverter DC ke DC yang berfungsi menurunkan tegangan DC dari sumber menjadi tegangan DC yang lebih rendah. Konverter ini bekerja dengan cara menghidupkan dan mematikan saklar, biasanya transistor secara berulang-ulang plus width modulation. Untuk cara kerjanya sendiri, jika saklar dalam kondisi on, maka arus mengalir dari sumber tegangan melalui induktor dan ke beban. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Jika saklar dalam kondisi off, maka induktor melepaskan energi yang tersimpan mempertahankan arus yang mengalir ke beban melalui dioda. Keuntungan dari rangkaian buck converter yaitu yang pertama, untuk menurunkan tegangan, rangkaian ini sangat berguna dalam aplikasi membutuhkan tegangan lebih rendah dari sumber. Dan yang kedua, memiliki efisiensi tinggi yaitu kerugian daya relatif kecil. Untuk yang ketiga, tegangan keluaran dapat diatur dengan mengubah duty cycle, waktu saklar hidup atau mati. Rangkaian buck converter biasanya digunakan untuk yang pertama, pengatur catu daya yaitu dengan menyesuaikan tegangan untuk berbagai perangkat elektronik. Dan yang kedua, pengontrol motor DC yaitu mengatur kecepatan motor. Dan untuk rangkaian boost converter sendiri, boost converter adalah jenis konverter DC ke DC yang berfungsi untuk menaikkan tegangan DC dari sumber menjadi tegangan DC yang lebih tinggi. Beda dengan buck converter yang menurunkan tegangan, boost converter bekerja dengan cara mendorong tegangan ke level yang lebih tinggi. Untuk cara kerjanya sendiri, jika saklar dalam kondisi on, maka induktor dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga arus mengalir melalui induktor yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Jika saklar dalam kondisi off, maka induktor melepaskan energi yang tersimpan, menghasilkan lonjakan tegangan yang kemudian ditambahkan ke tegangan sumber. Dioda memungkinkan arus mengalir ke beban dan kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk mengalirkan tegangan keluaran. Untuk keuntungannya sendiri yaitu yang pertama, untuk menaikkan tegangan. Rangkaian ini sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan lebih tinggi dari sumber. Dan yang kedua, memiliki efisiensi tinggi yaitu kerugian daya relatif kecil. Dan yang ketiga, tegangan keluaran dapat diatur dengan mengubah duty cycle, waktu saklar mati atau hidup. Rangkaian boost converter biasanya digunakan untuk pengaturan catu daya, yaitu dengan menyesuaikan tegangan untuk berbagai perangkat elektronik. Dan untuk yang kedua, pengontrol motor DC yaitu sebagai pengatur kecepatan motor. Kemudian ada buck bus converter. Buck bus converter adalah jenis converter DC to DC yang unik karena memiliki kemampuan untuk baik menaikkan maupun menurunkan tegangan DC. Ini membuatnya sangat fleksibel dibandingkan dengan buck converter atau bus converter yang hanya memiliki satu fungsi. Cara kerja dari buck bus converter sedikit lebih kompleks daripada buck atau bus converter biasa. Secara garis besar, ia menggabungkan prinsip kerja dari kedua jenis converter tersebut. Yang pertama, menurunkan tegangan. Ketika duty cycle, waktu saklar hidup lebih kecil dari 50%, converter bekerja seperti buck converter, yaitu menurunkan tegangan. Kemudian, yang kedua ada menaikkan tegangan. Ketika duty cycle lebih besar dari 50%, converter bekerja seperti bus converter, yaitu menaikkan tegangan. Keuntungan menggunakan buck bus converter ini, yang pertama,
Untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, rangkaian ini sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan lebih tinggi dari sumber. Yang kedua, memiliki efisiensi tinggi, yaitu kerugian daya yang relatif kecil. Yang ketiga, tegangan keluaran dapat diatur dengan mengubah duty cycle, waktu saklar hidup atau mati. Rangkaian buck-boost converter biasanya digunakan untuk yang pertama, pengatur satu daya, yaitu dengan menyesuaikan tegangan untuk berbagai perangkat elektronik. Yang kedua, sebagai pengontrol motor DC, yaitu sebagai pengaturan kecepatan motor. Baik, di sini kita akan melakukan praktikum simulasi menggunakan MATLAB Simulink. Di sini saya akan melakukan simulasi rangkaian buck-boost converter sebagai salah satu contoh. Pertama-tama, siapkan komponen-komponen dengan mengambil dari MATLAB Simulink library, yaitu dengan mengambil DC voltage source, IGBT, diode, induktor, kapasitor, resistor, voltage measurement, pulse generator, scope, display, dan power guide. Kemudian hubungkan komponen sesuai dengan rangkaian buck-boost converter. Di sini saya akan menurunkan dan menaikkan tegangan dengan input tegangan 30 volt. Input nilai tegangan pada DC voltage dengan nilai 30 volt. Lalu, input nilai parameter sesuai pada hasil perhitungan. Pertama, input nilai R. Yang kedua, input nilai L. Yang ketiga, input nilai C. Kemudian, atur nilai pulse width dan frekuensi pada pulse generator. Pertama, input nilai pulse width dengan nilai 40. Seharusnya nilai output lebih kecil daripada nilai input karena pulse width di bawah 50. Klik run. Tegangan input di sini menunjukkan tegangan input 30 dan menghasilkan tegangan output 18. Ini menunjukkan tegangan output lebih kecil daripada tegangan input karena nilai pulse width di bawah 50. Lalu input nilai pulse width pada nilai 60. Dalam uji coba ini seharusnya output lebih besar daripada nilai input karena nilai pulse width di atas 50.
lakukan simulasi. Setelah melakukan simulasi, bisa ditunjukkan nilai output lebih besar daripada nilai input. Itulah langkah-langkah praktikum dari simulasi buck-boost converter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.